Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Widya Fifah dengan NIM belakang 071. Selanjutnya ada Rizky Arum Pertiwi dengan NIM belakang 075. Dan selanjutnya ada Rian Gunawan dengan NIM belakang 078. Untuk judul yang kami pilih yaitu pengaruh brand heritage pada minat beli layanan maskapai Garuda Indonesia dengan kepercayaan merek dan loyalitas sebagai variabel mediasi. Dan di sini kami akan menjelaskan yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada identifikasi masalah, yang ketiga itu ada maksud dan tujuan penelitian, yang keempat itu ada kegunaan penelitian, yang kelima itu ada kerangka pemikiran, yang keenam itu ada metode penelitian, yang ketujuh itu ada hipotesis penelitian, yang kedelapan itu ada hasil uji, yang kesembilan itu ada simpulan dan saran. Di sini saya sendiri akan menjelaskan latar belakangnya. Garuda Indonesia sendiri adalah salah satu industri penerbangan terbesar di Indonesia. Penerbangan komersial yang pertama dilakukan oleh Indonesia memakai pesawat Dakota dengan pendaftaran RI 001 dari Kalkutta ke Rangun, serta diberi nama Indonesian Airways yang dilakukan pada 26 Januari 1949 bersamaan dengan hari jadi dari Garuda Indonesia. Industri ini menjadi salah satu maskapai penerbangan yang mengunggulkan mutu pelayanan dibanding dengan maskapai penerbangan lain. Menurut Widman 2018, dalam artikelnya yang berjudul The Importance of Brand Heritage as a Key Performance Driver in Marketing Management, pemicu dari sebuah brand heritage dapat dilihat sebagai persepsi seorang konsumen akan sebuah merek sebagai refleksi dari brand association yang berada dalam ingatan konsumen, di mana sebuah merek tertentu mungkin lebih memenuhi kebutuhan fungsional dan kebutuhan praktis dari seorang konsumen selain kebutuhan akan emosional dan simbolik dari sebuah merek. Selanjutnya, pandemi COVID-19 berdampak nyata terhadap aktivitas bisnis, salah satunya penerbangan. Kondisi ini membuat jumlah penumpang pesawat PT Garuda Indonesia Persero Tbk turun sebesar 2.246 juta atau setara dengan minus 50,6% dibanding tahun 2019. Hal ini mengakibatkan turunnya pula minat konsumen karena adanya pembatasan sosial. Berita ini kami dapat dari www.bisnis.com. Namun dilansir dari www.liputan6.com, PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara konsisten mencatatkan pertumbuhan penumpang dalam periode kuartal 3 2020 ini. Tren pertumbuhan tersebut salah satunya terlihat dari adanya peningkatan penumpang maskapai yang naik sebesar 17,9% pada tahun 2020. Hal ini mengakibatkan adanya kenaikan minat membeli pada periode tersebut. Dalam penelitian ini, fokus untuk menyelidiki ikatan antara brand heritage serta minat membeli konsumen terhadap layanan maskapai penerbangan di dalam pasar negara berkembang yang berbeda-beda secara budaya. Lebih khusus lagi, penelitian ini difokuskan pada pengecekan dampak mediasi dari kepercayaan merek serta loyalitas merek dalam memfasilitasi ikatan antara brand heritage serta minat beli. Di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu, apakah brand heritage berpengaruh positif terhadap minat beli layanan maskapai? Yang kedua itu ada apakah brand heritage berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek? Yang ketiga itu ada apakah kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? Yang keempat ada apakah loyalitas merek berpengaruh positif terhadap minat beli layanan maskapai? Yang kelima, apakah brand heritage berpengaruh positif terhadap minat beli dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek? Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Untuk maksud penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hasil analisis hubungan brand heritage pada minat beli layanan maskapai Garuda Indonesia yang dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek pada penerbangan Garuda Indonesia. Dan untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh brand heritage terhadap minat beli
Garuda Indonesia. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh dari brand heritage terhadap kepercayaan merek Garuda Indonesia. Yang ketiga itu untuk menganalisis minat beli dari kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen Garuda Indonesia. Yang keempat ada untuk menganalisis pengaruh dari loyalitas merek. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh dari loyalitas merek terhadap minat beli layanan Garuda Indonesia. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh dari brand heritage terhadap minat beli layanan Garuda Indonesia dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu manajemen pemasaran dan memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai brand heritage, minat beli, kepercayaan merek, dan loyalitas merek yang dikembangkan oleh model konseptual Zerende and Kara 2021. Sejauh ini, model yang dikembangkan Zerende dan Kara 2021 memfokuskan pada objek penelitian berupa jasa layanan maskapai Garuda Indonesia. Sementara penelitian ini dibatasi oleh karakteristik populasi konsumen potensial jasa layanan maskapai Garuda Indonesia, sehingga masih banyaknya kesempatan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian berdasarkan model konseptual dengan karakteristik penelitian berbeda. Yang kedua itu ada kegunaan praktis. Diketahui jika jumlah rata-rata perkembangan pengguna maskapai Garuda Indonesia hanya sebesar 27,3%, artinya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis untuk maskapai Garuda Indonesia. Dengan demikian, para praktisi dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang pengaruh brand heritage terhadap minat beli dengan kepercayaan merek serta loyalitas merek. Berikutnya, pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan apakah brand heritage perlu memperoleh perhatian lebih agar dapat meningkatkan minat beli lewat kepercayaan merek serta loyalitas merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rizky Arum Pertiwi dengan NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Menurut Zeren dan Kara, tahun 2021, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan antara brand heritage, minat beli, kepercayaan merek, dan loyalitas merek yang dikembangkan oleh model konseptual. Kemudian, menurut Urde, tahun 2007, penanda suatu brand atau merek bisa dikatakan heritage dilihat dari rekam jejaknya, usia panjang, inti nilai, pemakaian simbol, serta sejarah berarti pada merek tersebut. Kemudian, menurut Aike, tahun 2004, heritage merupakan sesuatu pengendalian yang mempunyai nilai berarti, terutama merek perusahaan itu sendiri sebab bisa menjadi awal terbentuk keaslian serta diferensiasi ke merek. Kemudian, menurut Penita Sari tahun 2017, minat beli merupakan kecenderungan merasa tertarik ataupun dorongan melakukan kegiatan untuk mendapatkan serta memiliki barang dan jasa. Minat beli merupakan juga pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan suatu rencana pembelian produk dengan merek tertentu. Saya akan melanjutkan kerangka pemikiran dalam penelitian kami. Menurut Chaudhry tahun 2001, kepercayaan merek merupakan konsumen percaya merek yang diinginkan dapat diandalkan serta memberikan manfaat berharga dan jaminan jika kinerja produk tidak akan merugikan. Kemudian menurut Keller 2007, loyalitas merek sendiri yaitu komitmen yang dipegang kuat dalam membeli ulang ataupun berlangganan terhadap produk dan jasa tertentu di masa depan, sehingga dapat menimbulkan pembelian merek ataupun rangkaian merek yang sama secara berulang. Walaupun ada pengaruh situasi serta usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Di sini dapat kita lihat pengembangan hipotesis dalam penelitian kami. Yang pertama, H1. H1 didukung oleh Rose et al. Tahun 2013 dan Wus DKK 2011 bahwa
yang dalam penelitian mereka menyatakan bahwa brand heritage secara positif berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. Kemudian H2 yang didukung oleh Pedipan tahun 2018 dan Slursearch tahun 2005 dan hasil dalam penelitian mereka bahwa brand heritage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Kemudian menurut Forner 1998 dan Chaudhry tahun 2001 dan Morgan 1994 dan Holmes 1989, ya, dalam hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Kemudian dalam hasil penelitian Jacobi tahun 1973 dan Reikal tahun 1996 serta Henze tahun 2012 dan Chen 2010 yang menyatakan bahwa loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kemudian hasil penelitian dari Melewa tahun 2017 yang menyatakan bahwa brand heritage berpengaruh positif dan signifikan pada niat beli yang dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek. Kemudian terdapat gambar konseptual dalam penelitian ini yang telah ditampilkan. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari hipotesis yang pertama, yaitu H1, brand heritage berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, brand heritage berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek. Kemudian yang ketiga, kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap loyalitas. Kemudian H4, loyalitas berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan H5, brand heritage berpengaruh positif pada minat beli dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasikan data kualitatif sehingga data yang diperoleh nantinya berupa angka. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu data cross-sectional atau one-shot study, kemudian kuesioner online, skala Likert, dan lokus penelitiannya yaitu di Kota Bandung. Untuk teknik pengumpulan sampel, yaitu usia 17-45 tahun, kemudian yang belum pernah menggunakan jasa maskapai Garuda Indonesia. Masih pembahasan mengenai metode penelitian, analisis data yang kami gunakan yaitu regresi berganda dan uji Sobel, serta uji asumsi klasiknya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas, uji Glasgow. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rian Gunawan. Kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya Rian Gunawan. Untuk selanjutnya, di sini ada hasil uji validitas. Kami menggunakan uji tersebut dengan aplikasi SPSS. Kami menggunakan 19 indikator atau 19 pertanyaan dengan didapatkannya nilai R hitung semuanya lebih besar daripada R tabel, yaitu R tabelnya sebesar 0,374. Maka dari itu dapat disimpulkan semuanya bersifat valid atau bisa dipakai pertanyaannya. Kemudian di sini ada hasil uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Didapatkan hasil uji reliabilitas sebesar Cronbet alpha 0,951. Di sini selanjutnya ada uji asumsi klasik. Kami di sini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil pengujian tersebut, hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200, di mana hasil tersebut
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal untuk Y1. Kemudian di sini kami juga menguji Y2-nya karena kami menggunakan dua variabel Y. Yang keduanya, dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan juga hasil 0,142 di mana hasil tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan Y2 juga terdistribusi normal. Lalu ada hasil uji multikolinearitas. Untuk pengujian Y1 atau dependennya menggunakan variabel Y1 yaitu kepercayaan merek dapat didapatkan hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIP pada X dan Z atau warisan merek dan minat beli sebesar 1,640, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Kemudian untuk Y2-nya juga dapat dihasilkan pada tabel multikolinearitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIP pada X dan Z mendapatkan 1,621 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Lalu di sini ada uji heteroskedastisitas atau uji Gleiser. Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan menggunakan uji Gleiser hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X menunjukkan sebesar 0,424 dan variabel Z-nya sebesar 0,686 di atas dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas untuk Y1. Kemudian untuk Y2 juga hasil uji multikolinearitas menggunakan uji Gleiser hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,122 dan variabel Z-nya sebesar 0,256 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Lalu di sini juga kami menggunakan uji autokorelasi. Untuk dependent variable Y1, berdasarkan hasil tabel uji autokorelasi diketahui untuk nilai DW-nya sama dengan 2,099. Selanjutnya dibandingkan dengan tabel signifikansi atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 30 dan jumlah variabel independennya 1. Sehingga dapat hasil DU dari tabel R sama dengan 1,544. Atau DW lebih besar dari batas DU dan kurang dari 4 kurang dari 3 min DU. Atau 3 dikurang 1,544 sama dengan 1,456 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk Y2-nya berdasarkan hasil tabel uji autokorelasi diketahui untuk nilai DW-nya sama dengan 1,990. Selanjutnya dibandingkan dengan tabel signifikansi yaitu senilai 0,05
dengan jumlah sampel 30 dan variabel independennya 1. Sehingga didapat dari hasil DU dari R tabel sama dengan 1,544 dan DW lebih besar dari batas DU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kolinearitas. Kemudian di sini yang terakhir kita menggunakan uji Sobel. Dari hasil perhitungan uji Sobel, di atas mendapatkan nilai Z sebesar 2,063. Karena nilai Z yang diperoleh sebesar 2,063 lebih besar daripada 1,96 dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka membuktikan bahwa kepercayaan merek dan loyalitas merek mampu memediasi hubungan pengaruh warisan merek terhadap minat beli. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh saya, Aulia Widya Afifa, dengan NIM belakang 071, yaitu simpulan dari hasil tugas akhir kami. Yang pertama itu, brand heritage berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang kedua itu, brand heritage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Yang ketiga, kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek. Yang keempat, loyalitas merek tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang kelima, brand heritage berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dimediasi oleh kepercayaan merek dan loyalitas merek. Di sini selanjutnya ada saran. Yang pertama itu saran bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan cakupan wilayah geografis yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat lebih mengeneralisasi. Kemudian, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan hasil yang lebih akurat atau lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempresentasikan karakteristik respondennya agar spesifik dalam presentasikan. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan teknik convenience sampling agar peneliti lebih banyak sampel dengan biaya dan waktu yang efisien dan efektif. Disarankan bagi peneliti selanjutnya menggunakan teknik struktur equation modeling atau SEM, karena teknik tersebut dapat mengatasi masalah ketidaknormalan distribusi dan dapat mengetahui indikator pembentuk variabel. Dan di sini ada saran bagi perusahaan, yaitu selanjutnya diketahui bahwa brand heritage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, loyalitas, dan minat beli pada Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen Garuda Indonesia dapat meningkatkan atribut dari objek yang dinilai seperti kepercayaan pada reputasi maskapai, maka maskapai dapat membuat inovasi-inovasi baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.